Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi penting kali ini adalah bagi sahabat-sahabat P3K teknis atau yang termasuk honorer tenaga teknis, entah itu yang 2022 maupun yang akan mendaftar di tahun 2023. Berikut untuk informasi penting dan sudah dirangkum oleh tim Ardhiko Ramos. Dikutip dari soloraya.com atau pikiran PR soloraya-pikiran-rakyat.com, berupaya entaskan honorer jadi ASN, daerah ini buka penerimaan seleksi P3K 2023 untuk tenaga teknis. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo mengumumkan akan merekrut 211 aparatur sipil negara atau ASN P3K tahun ini. Pembukaan penerimaan ASN di lingkup Gorontalo Utara ini untuk formasi tenaga teknis. Bupati Gorontalo Torek Mondanggu mengungkapkan bahwa dengan dibukanya rekrutmen ini diharapkan seluruh tenaga honorer daerah bisa beralih status menjadi ASN P3K. Ini menjadi kabar gembira bagi sahabat-sahabat yang hari ini masih menanti hasil P3K teknis 2022. Harapannya mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya menonton video ini, saya doakan semoganya lulus di P3K 2022. Namun seandainya mepet dan belum lulus, mudah-mudahan ada formasi di PPK 2023 yang bisa dicek di PMK 212 per tanggal 28 Desember 2022 ataupun nanti informasi-informasi yang akan kita bagikan di Ardhiko Ramos. Selanjutnya pada kesempatan kali ini terdapat 211 tenaga teknisi yang akan direkrut. Adapun untuk tes tertulis sudah dilakukan pada tanggal 28 Maret sampai 4 April 2023 lalu. Ini untuk yang P3K 2022 ya sahabat-sahabat. Sebetulnya Torek juga berharap jika tenaga honorer yang lulus seleksi merupakan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Pemerintah Gorontalo Utara juga terus melakukan upaya penambahan kuota untuk P3K. Ini menjadi kabar gembira juga bagi sahabat-sahabat. Saya ikut dalam diskusi dengan para kepala daerah se-Indonesia, ini untuk nasional ya sahabat-sahabat, dengan harapan dapat mengangkat para honorer menjadi ASN P3K serta menambah kuota setiap tahun, kata Bupati Gorontalo Utara. Dan ini sesudah melakukan koordinasi atau diskusi dengan kepala daerah se-Indonesia ya sahabat-sahabat untuk menambah kuota P3K teknis setiap tahun. Ia juga mengaku bahwa ikut mengawasi secara langsung pelaksanaan kompetensi ini. Dilansir dari soloraya.com, dari antara dalam penyelenggaraan ujian ini memang formasi teknis ini sangat transparan ya sahabat-sahabat, dan bisa dicek hasilnya secara live streaming. Selain itu untuk tes juga menjadi acuan sebagai indikator nilai dari soal manajerial dan sesi wawancara yang seluruhnya dilaksanakan berbasis elektronik. Seleksi ini dilakukan dengan ketat agar menghasilkan tenaga ASN P3K sesuai kompetensi, diharapkan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan pemerintah searah pada publik, pungkasnya. Namun tidak bisa dipungkiri untuk P3K teknis ini sampai hari ini masih gagal nasional atau membutuhkan uluran tangan lagi dari pemerintah, khususnya dari Menpan RB, untuk menyelamatkan sahabat-sahabat yang sudah mengikuti tes dan usianya sudah mendekati ambang batas pensiun, serta memang sumber daya manusia ya sahabat-sahabat, karena memang tak biasa dipungkiri untuk kisi-kisinya tidak sesuai dengan apa yang diujikan ya sahabat-sahabat, dan banyaknya yang tidak melulus passing grade. Dari hal tersebut ada informasi lagi terkait dengan P3K teknis. Dikutip dari Universitas Lampung Unila, daftar peserta dan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan penerimaan P3K kebutuhan tenaga teknis jabatan fungsional dosen Kemdikbudristek tahun 2022. Nanti untuk linknya bisa dicek ya sahabat-sahabat di unila.ac.id. Nanti bisa dicek ataupun nanti silahkan komentar jika membutuhkan, nanti akan kita bagikan linknya di deskripsi maupun di komentar yang sudah saya pin. Berikut disampaikan link pengumuman daftar peserta dan jadwal pelaksanaan. Jadi untuk teman-teman nanti yang bukan berasal dari fungsional dosen, silahkan ditongkrongin terus untuk laman-laman resmi yang ada di kementeriannya masing-masing ya sahabat-sahabat. Selain itu ada juga informasi lagi, yaitu dari Sampang, Jawa Timur. Belasan peserta rekrutmen pegawai pemerintah dengan penjajahan kerja P3K yang merebutkan 51 kursi di lingkungan Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dipastikan gugur. Kabid Informasi dari BKPSDM Kabupaten Sampang Hendro Sugiarto menyatakan pelaksanaan rekrutmen P3K tenaga teknis untuk kebutuhan formasi Sampang merupakan tahun anggaran 2022 lalu. Sedangkan kuota P3K teknis yang disediakan di Sampang sebanyak 51 orang. Ujian ini kan nasional dan panitianya dari Panselnas. Ujian kemarin hanya 1 hari, yaitu tes CAT. Ujian diselenggarakan di kantor regional Kanrek 2 BKN Surabaya Selasa 4 April 2023 lalu.
Sedangkan kuota P3K teknis tahun ini untuk Sampang atau tahun 2022 adalah 51 orang, kata beliau hari ini. Lanjut, Indro Apansakra Indro Sugata menyatakan pada seleksi CAT ini ada 13 peserta dinyatakan gugur lantaran tidak hadir pelaksanaan ujian dengan sistem CAT tersebut berlangsung. Jadi yang sudah dinyatakan tidak lulus untuk P3K teknis adalah memang yang tidak mengikuti ujian ya sahabat-sahabat, dan yang belum lulus passing grade. Nanti untuk harapannya bagaimana, silahkan pantau terus informasi terbaru, dan jangan lupa untuk petisinya silahkan dicek di video-video sebelumnya terkait dengan P3K teknis, agar nantinya ada peringkingan ataupun penambahan passing grade, penurunan passing grade ataupun penambahan afirmasi. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi di Ardiko Ramos. Ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.